Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan pagi hari ini bocah belajar tani sedang melakukan update tanaman bawang merah milik bocah belajar tani yang hari ini mencapai usia 18 HST. Nah, pada kesempatan kali ini bocah belajar tani juga akan membagikan tahapan-tahapan tentang perawatan atau budidaya bawang merah, yang mana ini settingan untuk cuaca kemarau di saat tanaman sudah terlihat sedikit ada pucuk kuning. Jadi ini akan kita lakukan setting bagaimana agar tanaman ini tetap terjaga kesuburannya, juga mempunyai daun yang kaku. Sebelumnya saya sedikit mengabarkan bahwasannya ini tajuk, dan yang di pinggir ini Brebes. Nah, pada hari ini bocah belajar tani sedang melakukan proses sosrok. Jadi ini kita lakukan sosrok. Ini kita sosrok karena ini untuk persiapan pemupukan susulan kedua. Di susulan pertama kemarin bocah belajar tani tidak lakukan penyosrokan atau pendangiran dikarenakan masih banyak yang kecil, lur. Jadi kalau kita lakukan penyosrokan itu bisa mengakibatkan si daun itu tertimbun tanah. Itu akan lama prosesnya, lur. Untuk itu kita lakukan penyosrokannya di susulan kedua. Nah, pada metode penyosrokan awas perlu diperhatikan, dan ini mohon disimak betul. Dalam metode penyosrokan ini seperti ini. Inilah manfaat daripada kalau jarak tanam ini lebar. Ini jarak tanamnya ini kalau lebar, ini saat disosrok kemungkinan terjadinya putusnya akar ini bisa diminimalisir. Juga kita nyosroknya tidak perlu terlalu dalam karena itu berbahaya untuk perakaran. Nah, bagaimana jika itu jarak tanamnya terlalu rapat? Nah, hati-hati sekali, lur. Jika jarak tanam terlalu rapat, hati-hati sekali. Ini jarak tanamnya 17 cm ke sini dan ke sininya 13. Ini penjumlahan 30, lur, perseginya. Itu standar. Kalau kita bikin 20 berarti ini 10. Seperti itu. Nah, seperti ini, lur, ada pucuk kuning seperti ini. Ini sudah waktunya minta makan. Kita lakukan pemupukan susulan kedua. Dan pasti banyak teman-teman yang tanya, Mas, susulan keduanya pakai settingannya apa saja? Karena ini musim kemarau, lur. Jadi kalau musim kemarau itu kita cenderung tinggikan nitrogennya sampai susulan keduanya. Di rencana nanti saya pakai NPK 16 Yaramila, juga menggunakan ZA. Kita tambahkan ZA. Jadi kalau kita masukkan nitrogen itu juga kita harus teliti, lur. Jadi nitrogen itu ada yang nitrat dan ada lagi yang apa itu, lur? Sulfat. Ya, ada nitrat dan sulfat, lur. Jadi ada nitrogen itu yang di belakangnya itu berbentuknya nitrat. Ada nitrogen yang dia itu bentuknya sulfat. Nah, kalau yang nitrat itu tidak menyebabkan pH turun, lur. Beda dengan yang sulfat. Itu cenderung pH-nya bisa drop. Nah, itu kayak gitu, lur. Jadi kalau kita melakukan pemupukan itu kita harus paham, lur. Jadi kalau musim penghujan, baiknya kita jangan gunakan yang nitrogen sulfat. Kita gunakan nitrogennya yang kandungan nitrat gitu loh, agar pH-nya tidak
terlalu drop. Beda kalau musim kemarau ini. Kalau musim kemarau cuaca panas seperti ini bisa lur, karena dari segi tanah itu mampu mengolahnya. Untuk itu kalau teman-teman melakukan pemupukan benar-benar harus diperhatikan. Jadi dari segi nutrisi apa sajanya, perbandingannya berapa, dan kandungan dan sifatnya itu kita harus pahami loh, biar kita tidak gagal dalam melakukan proses pemupukan juga proses perawatannya. Sampai di 18 HST ini saya baru pertama kali kemarin itu nyeprek nutrisi. Harusnya ini cara yang salah loh. Jadi karena saya itu mau uji seberapa perbandingan antara kita lakukan hanya pemupukan dan seberapa kita kalau rajin melakukan penyepraian nutrisi. Ini saya tidak berharap harus super, tidak. Tapi paling tidak ini tanaman harus benar-benar utuh rata semua nanti seperti apa. Jadi saya ini baru ngelakuin penyepraian nutrisi 1 kali, dan insek maupun fungi juga belum. Walaupun ini sudah ada beberapa yang ada ulatnya, tapi masih dalam batas kewajaran. Tidak bisa disebut bukan serangan, tapi memang ini hama-hama lokal, jadi masih wajar lur. Seperti itu. Kalaupun kita lakukan penyosoran ini sebenarnya untuk mengurai tanah ini, karena kemarin kita lakukan menggunakan pupuk Ponska lur. Jadi kalau kita menggunakan pupuk jenisnya seperti Ponska seperti itu tanah itu di permukaan akan cepat keras dan berlumut. Itu kenapa saya lakukan penyosoran atau pendangiran. Kalau dari segi gulma ini masih alhamdulillah bersih lur. Ini gulmanya bersih, tidak ada. Tapi kalau dari segi hama ini yang kecil-kecil ini seperti ibri-ibran banyak lur. Ini seperti nyamuk-nyamuk itu banyak sekali, tapi belum kita lakukan aplikasi insektisida apapun. Ini daunnya masih agak lemes karena ini masih butuh nutrisi sebenarnya lur. Selain butuh nutrisi juga butuh YPT untuk mengatur si daun ini supaya tebal dan kaku. Ini setelah pemupukan yang kedua ini baru kita akan genjot bener-bener baik nutrisi maupun kebutuhan YPT-nya. Jadi tidak pasti YPT itu memperpanjang atau bagaimana. Jadi ada YPT itu untuk misalnya katakanlah kita ingin menghambat pertumbuhan, untuk memperpanjang daun, itu ada semua lur, memperpanjang akar, itu YPT-nya ada. Dan banyak terkandung pada nutrisi-nutrisi yang terjual di pasaran. Tergantung kebutuhannya kita mau menggunakan YPT yang seperti apa. Seperti itu lur. Jadi kita dengan mengucap syukur alhamdulillah tanaman ini masih terbebas dari serangan hama dan juga jamur. Juga tanamannya subur, tidak macet. Ini syukur alhamdulillah lur. Semoga di pemupukan yang kedua ini tanaman ini akan lebih baik, lebih subur. Seperti itu. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.